Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Wardah Mulyani dari kelas 2023M dengan 3 digit terakhir 625. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai infografis terhadap jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Dalam sistem peradilan di Indonesia terdapat istilah yang bernama jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang ada. Jurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum formil adalah putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menciptakan hukum. Sehingga jurisprudensi dapat juga dikatakan sebagai keputusan hakim. Nah, lanjut, terdapat 4 jenis-jenis jurisprudensi. Yang pertama, jurisprudensi tetap. Yang kedua, jurisprudensi tidak tetap. Yang ketiga, jurisprudensi semi yuridis. Yang keempat, jurisprudensi administratif. Nah, selanjutnya terdapat fungsi jurisprudensi itu tersendiri. Yang pertama, menegakkan adanya standar hukum yang sama dalam kasus atau perkara yang sama atau serupa, di mana undang-undang tidak mengatur hal itu. Yang kedua, menciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat dengan adanya standar hukum yang sama. Yang ketiga, menciptakan adanya kesamaan hukum serta sifat dapat diperkirakan predictable pemecahan hukumnya. Yang keempat, mencegah kemungkinan terjadinya disparitas perbedaan dalam berbagai keputusan hakim pada kasus yang sama. Yang kelima, jurisprudensi merupakan manifestasi penemuan hukum. Nah, terdapat juga kriteria jurisprudensi itu tersendiri. Hukum jurisprudensi atau case law mengacu kepada penciptaan dan penyempurnaan hukum dalam merumuskan putusan pengadilan karena berorientasi kasus-kasus konkret di mana diantaranya serangkaian kasus tersebut kemudian disarikan kaidah hukum yang kemudian menjadi norma yang diterapkan dan diikuti dalam berbagai kasus serupa. Doktrin Precedent atau stare decisis menjadi jantung sistem hukum Inggris atau sistem common law pada umumnya. Nah, di sini juga terdapat putusan hakim dapat disebut sebagai jurisprudensi apabila memenuhi unsur-unsur berikut. Nah, terdapat yang pertama, keputusan atas suatu peristiwa apa hukumnya apabila belum jelas pengaturan perundang-undangannya. Yang kedua, telah berulang kali diputus dengan keputusan yang sama dalam kasus yang sama. Yang ketiga, keputusan tersebut harus sudah merupakan tetap. Yang keempat, keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung atau MA. Yang kelima, memenuhi rasa keadilan dan mengandung obiter dan rasio residendi. Nah, alasan juga dapat diterimanya jurisprudensi sebagai sumber hukum adalah yang pertama, adanya kewajiban hakim untuk menetapkan dan memutus perkara yang diajukan kepadanya meskipun belum ada peraturan yang mengaturnya. Yang kedua, salah satu fungsi pengadilan dalam pembaharuan dan pembangunan hukum ialah menciptakan sumber hukum baru. Dan yang ketiga, hal yang baik dalam mencari dan menegakkan keadilan. Nah, di sini yang dapat saya sampaikan mengenai poin-poin mengenai jurisprudensi itu tersendiri. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.